Perkenalkan, nama saya Hetiani, saya dari Prodi Pendidikan Matematika dari PBJJ UT Palangkaraya. Pada hari ini kita akan bercerita tentang perjalanan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki makna dan nilai-nilai yang mendalam sebagai dasar negara. Ia mencerminkan semangat persatuan, keadilan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Perjalanan Pancasila di masa awal kemerdekaan di tahun 1945 sampai 1959, yaitu disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila disampaikan pertama kali oleh Soekarno dalam pidatonya mengenai 5 dasar negara yang disebut Pancasila pada sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang kita kenal dengan BPUPKI, yaitu 1 Juni 1948. Pada masa ini menjadi pondasi awal bagi penerapan Pancasila di masa-masa selanjutnya. Walaupun pada periode ini penerapan Pancasila mengalami dinamika karena adanya perubahan kebijakan, terjadi upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain, yaitu yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Memasuki masa berdirinya Republik Indonesia Serikat yang disingkat dengan RIS, masa ini merupakan masa transisi setelah kemerdekaan. Meskipun Pancasila tetap dimasukkan ke dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, tetapi penerapan Pancasila kurang efektif karena pada masa itu sistem pemerintahan bersifat federal. Setelah bubarnya RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila kembali menjadi fokus utama sampai pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa ini Pancasila dipolitisasi dan ditafsirkan sesuai dengan kepentingan penguasa. Masa demokrasi terpimpin merupakan respon terhadap ketidakstabilan politik pada masa demokrasi sebelumnya. Namun, penafsiran Pancasila yang subjektif oleh penguasa menyebabkan terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya hal ini yang memicu munculnya gerakan seterusnya, yaitu masa Orde Baru. Masa Orde Baru yang berkisar antara tahun 1966 sampai 1938 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto merupakan pemerintahan yang berupaya menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Program keempat, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, digalakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Pada masa ini, terdapat kebijakan asas tunggal Pancasila yang mewajibkan semua organisasi sosial dan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Namun pada praktiknya, terjadi pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Orde Baru muncul sebagai koreksi terhadap penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. Namun, penerapan Pancasila yang otoriter dan praktik KKN menyebabkan ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada gerakan reformasi oleh aktivis mahasiswa. Memasuki masa reformasi, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang setelah terjadinya reformasi pada masa Orde Baru, pada masa reformasi penerapan Pancasila disesuaikan dengan perkembangan zaman. Masa reformasi merupakan era keterbukaan dan kebebasan setelah rezim Orde Baru yang otoriter. Penerapan Pancasila pada masa ini lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat. Walaupun pada penerapannya muncul tantangan akibat pengaruh globalisasi dan kebebasan informasi. Secara keseluruhan, perjalanan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia menunjukkan adanya dinamika interpretasi dan implementasi yang berbeda di setiap era. Demikian perjalanan Pancasila sesuai dengan dari masa ke masa. Terima kasih.